Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok Anggrek. Kami akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Kenapa sih kami membahas pencemaran lingkungan? Karena lingkungan adalah rumah kita bersama. Ini adalah pencemaran air yang terjadi di Salobulo seperti yang terlihat pada maps. Pencemaran air adalah proses tercampurnya zat-zat asing ke dalam air yang menyebabkan kerusakan pada air dan sangat berbahaya bagi lingkungan dan makhluk hidup. Pencemaran air dapat terjadi berbagai sumber air seperti sungai, danau, dan air tanah. Ini adalah salah satu contoh pencemaran air. Dampaknya ikan mati, air tidak bisa dipakai, dan masyarakat berisiko terkena penyakit. Benar, penyakit kulit diare, bahkan koleri bisa menyebar dari air kotor. Bukan hanya air yang tercemar, bau busuk dari sampah juga mencemari udara. Gas berbahaya seperti metanol dari sampah yang membusuk. Pencemaran udara adalah proses masuknya atau tercampurnya zat-zat asing ke dalam udara yang dapat mengganggu kualitas udara dan berdampak buruk bagi lingkungan dan makhluk hidup. Pencemaran air sering terjadi di tempat seperti kota, pertanian, dan industri. Kalau udara sudah kotor, manusia bisa sakit pernapasan, batuk, bahkan asma. Wah, sungainya sudah penuh sampah nih. Tambah dikit juga apa-apa lah ya. Jangan menjadikan tempat ini muat sampah bagaimana? Loh, saya kira sungai ini tempat sampah raksasa. Soalnya orang-orang buang di sini semua. Kalau semua orang ikut-ikutan, nanti kita mandi pakai air resep plastik dong. Duh, baunya bikin pusing. Cat aja sudah kabur, tinggal nyamuk yang betah. Terus saya harus gimana dong? Masa sampai saya suruh ikut kabur juga? Bisa dikira organik, jadi kompos, plastik bisa dijual. Kalau rajin, mana bisa jadi duit, bukan jadi penyakit. Wah, ternyata sampah saya lebih kaya daripada saya ya. Baiklah, saya simpan dulu. Makasih sudah nyadarin saya. Solusi pencemaran lingkungan terjadi karena kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan seperti misalkan saya ini. Kalau terus dibiarkan, kita sendiri yang akan merasakan akibatnya. Maka kita harus mengubah kebiasaan dan mencari cara mengatasinya. Pertama, buang sampah pada tempatnya. Jangan jadikan sungai sebagai pembuangan sampah. Kedua, pisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah organik diolah jadi pupuk kompas. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai, bawa tas belanja sendiri atau gunakan wadah yang bisa dipakai berulang kali. Keempat, daur ulang barang-barang plastik, botol, kertas, dan logam agar tidak langsung berkumpul menjadi sampah. Dan terakhir, ikut serta dalam kegiatan gotong royong, membersihkan sungai dan lingkungan sekitar.